Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur anugerah Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Dan mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa segalanya sesuatu akan cepat berlalu dan berubah. Tapi kebenaran firman Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai hari ini dan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dan kami bersyukur pada firman Tuhan yang tidak pernah berubah itulah yang akan terus menuntun kehidupan kami, yang akan terus menuntun iman kami di tengah perubahan-perubahan yang ada. Walaupun situasi boleh berubah, tapi iman kami tidak akan pernah berubah. Iman kami tetap berpaut dan pusat berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati yang benar-benar siap untuk mau belajar firman Tuhan, telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu hari ini sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang mengubahkan, memberkati, dan menyentuh setiap kehidupan kami, bahkan menjadi solusi daripada setiap pergumulan-pergumulan kami. Urapi kami semua, hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Kuasa dan hikmat Allah menuntun dan menyertai hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melanjutkan seri khotbah atau tema besar kita dalam bulan Juli ini. Kita masih berbicara tentang pasti ada jalan. Dan hari ini kita akan khusus berbicara, saya akan membawa kita pada satu tema kecil yang akan menjadi perenungan kita bersama hari ini, yaitu temanya adalah melihat masalah tanpa masalah. Jadi tema kecil daripada tema besar kita adalah melihat masalah tanpa masalah. Nah, hari ini kita akan belajar satu cerita dalam Perjanjian Lama dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Mari kita buka di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Ini cerita tentang bagaimana Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat dan mengamat-amati negeri Kanaan yang akan mereka tuju sebentar lagi. Mari kita buka di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kita baca, tidak perlu baca secara keseluruhan daripada pasal ini. Kita hanya membaca dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Bilangan pasalnya yang ke-13 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33 saya akan bacakan dan kita bisa menyimaknya di Alkitab kita masing-masing. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel di Kadesi di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang-orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan
kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Kami juga lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa tema kecil kita pada minggu ini, khotbah minggu ini adalah melihat masalah tanpa masalah. Ya, melihat masalah tanpa masalah. Terkadang kita sulit melihat satu jalan keluar daripada setiap pergumulan yang kita hadapi, karena mungkin cara pandang kita terhadap masalah tersebut yang keliru. Dan cara pandang kita itulah yang akan menentukan sikap kita, akan menentukan langkah kita, dan menentukan kemenangan atau jalan keluar yang kita hadapi. Jadi Bapak dikasih Tuhan, cara pandang, cara melihat, cara menilai kita terhadap suatu pergumulan hidup, itu akan sangat punya peran penting, akan sangat menentukan. Apakah kita mampu melewati pergumulan itu? Apakah kita mampu melihat kuasa Allah di sana? Ataukah kita akan terbawa dengan pergumulan masalah yang kita hadapi? Dan hari ini kita akan belajar, khotbah hari ini kita akan fokus bagaimana cerita 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk pergi melihat, mengamati negeri Kanaan. Dan setelah mereka pergi ke sana 40 hari, mereka menjelajahi negeri itu, mereka pulang dengan laporan-laporan yang berbeda-beda. Dan hari ini kita akan melihat bahwa persoalan yang sama. Kedua belas pengintai ini melihat negeri yang sama, yaitu Kanaan. Tetapi 10 di antara mereka itu punya penilaian, punya pandangan yang berbeda. 2, Yosua dan Kaleb, itu juga punya penilaian yang beda. Saya akan bagi khotbah hari ini menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah cara pandang yang salah terhadap masalah. Ya, bagaimana 10 orang ini punya cara pandang yang berbeda, punya cara pandang yang keliru, punya cara pandang yang salah terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi saya katakan tadi bahwa 10 orang punya penilaian yang berbeda, 2 orang yang lagi punya penilaian yang berbeda, padahal masalahnya sama. Masalahnya sama, tapi cara melihat kedua kelompok orang ini berbeda. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu cara pandang yang salah terhadap masalah. Kita lihat apa yang disampaikan setelah Musa mengutus ke-12 orang ini. 10 orang ini yang memiliki cara pandang, cara melihat masalah yang keliru. Ini kita lihat dulu, mulai dari ayat yang ke-27. Ayatnya yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Kalau kita membaca mulai dari ayat 27 sampai dengan yang ke-35, paling tidak kita akan lihat bahwa 10 orang ini yang melaporkan peristiwa pengamatan mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati selama mereka di Kanaan, yaitu memang mereka melaporkan bahwa negeri itu benar-benar negeri yang baik, negeri yang subur, berlimpah susu dan madunya. Dan mereka juga berkata bahwa apa yang mereka lihat di sana adalah bangsa yang diam di sana adalah bangsa yang kuat. Jadi laporan mereka pada Musa, iya, bangsa yang diam di sana itu adalah bangsa yang kuat. Jadi mereka melihat, mengamati orang-orangnya adalah orang-orang yang kuat di sana. Dan bukan itu saja, mereka juga melihat bahwa mengatakan bahwa kotanya pun adalah kota yang berkubu yang sangat besar. Dan bahkan lagi mereka melaporkan kepada Musa bahwa keturunan di sana, orang-orangnya bukan saja orang-orang kuat, tapi juga adalah yang mendiami Kanaan adalah orang-orang raksasa. Nah, setelah mereka melihat masalah di situ, orang-orangnya kuat,
Kota-kotanya berkubu, sangat besar kota-kotanya. Lalu yang mendiami juga adalah orang-orang raksasa. Ini bagaimana respon mereka? Bagaimana mereka menilai? Ini yang menentukan. Ya, ini yang menentukan. Kalau saya percaya bahwa yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb sama. Mereka juga melihat kota-kota yang berkubu. Mereka juga melihat bagaimana di sana adalah orang-orang kuat. Mereka juga melihat di sana bagaimana ada keturunan raksasa di sana. Pasti pengamatan mereka sama. Tapi respon mereka inilah yang berbeda. Apa respon mereka setelah mereka melihat hal-hal tersebut? Inilah respon mereka dan mereka laporkan itu kepada Musa. Kita lihat ayatnya yang berikut. Ya, ini respon mereka. Ya, respon mereka. Kemudian di ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, ini respon mereka pertama. Setelah mereka melihat keadaan di sana, orang-orangnya kuat, ada orang-orang raksasa, kota-kotanya berkubu, mereka langsung menyimpulkan begini, kita tidak dapat menyerang mereka. Bayangkan, padahal kalau kita mau baca, itu Musa mengutus mereka bukan untuk mencari tahu apakah mereka mampu untuk menyerang Kanaan atau tidak. Apakah mereka mampu untuk menduduki Kanaan atau tidak. Bukan itu tujuan Musa. Mereka hanya disuruh untuk pergi melihat, mengamat-amati saja bagaimana tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Tapi mereka setelah mereka amati dan mereka mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak dapat menyerang. Ini masalah penafsiran, ini masalah penilaian mereka. Mereka sudah membuat kesimpulan sendiri bahwa mereka tidak dapat menyerang. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita seperti daripada berapa pengintai atau 10 pengintai yang melaporkan peristiwa ini kepada Musa. Kita melihat masalah yang besar, kita melihat pergumulan yang besar, seperti raksasa-raksasa yang mungkin tidak mampu kita hadapi. Lalu pada akhirnya kita mengambil kesimpulan, saya tidak mungkin menang melawan masalah ini. Saya tidak mungkin bisa melewati pergumulan ini. Pergumulan terlalu berat bagi saya. Dan inilah cara pandang daripada orang-orang Israel pada waktu itu. 10 pengintai yang lainnya. Mereka langsung menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat menyerang. Itu respon mereka. Mereka melihat raksasa-raksasa, orang-orang kuat, kota-kota yang berkubu. Langsung mereka menyimpulkan mereka tidak mungkin mampu mengalahkan dan menyerang kota itu. Hari ini yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebesar apapun pergumulan kita hari ini, jangan pernah kita langsung memvonis bahwa kita tidak mungkin bisa menang melewatinya. Jangan langsung kita membuat vonis atas diri kita bahwa ini pergumulan, ini masalah terlalu besar. Saya tidak mungkin bisa melewati pergumulan ini. Inilah cara pandang yang keliru daripada 10 pengintai yang diutus oleh Musa. Mereka langsung menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat menyerang. Bukan saja itu, mereka tidak saja menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat menyerang atau menduduki tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan itu. Respon mereka berikutnya adalah, kita lihat ayat selanjutnya, ayat 32. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 32 dikatakan bahwa mereka menceritakan kabar busuk. Apa maksudnya kabar busuk? Saya coba cek dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 32 berkata begini, saya bacakan supaya lebih jelas. Lalu mereka menyebarkan berita bohong di kalangan orang Israel tentang negeri yang sudah mereka amati. Wow. Setelah mereka sudah vonis menyimpulkan bahwa tidak mungkin mereka bisa masuk ke negeri itu, lalu 10 kelompok pengintai ini, mereka membuat cerita bohong, memprovokasi, ya.
Ini berita hoax ini, berita hoax ini. Jadi sebenarnya berita hoax itu bukan saja menjadi tren hari ini, tapi di zamannya Musa, zamannya Israel, orang Israel sudah kenal namanya berita hoax. Jadi kedua 10 pengintai ini, itu mereka menyebar berita hoax kepada seluruh Israel bahwa negeri yang mereka amati itu, paling mereka mungkin karang-karangan cerita. Kali mungkin mereka membuat cerita-cerita yang mungkin tidak sebenarnya mereka yang mereka lihat di sana. Tujuannya adalah supaya membuat bangsa Israel, sesama bangsa mereka, takut dan tidak mau pergi menduduki negeri Kanaan. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mengatakan bahwa negeri itu sangat kuat. Berita hoaxnya apa yang mereka di sini? Kalau kita baca ini bahwa mereka bilang begini, orang-orang itu raksasa dan kami ini seperti belalang. Wah, ini kan cerita yang sudah ditambah-tambahin, ya, sudah ditambah-tambahin sama mereka. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar daripada cerita 10 pengintai ketika mereka melihat masalah yang mereka hadapi. Selain mereka menvonis bahwa mereka tidak mampu dan tidak sanggup untuk mengalahkan atau memasuki tanah Kanaan, mereka juga membuat berita bohong, membuat cerita-cerita yang tidak benar. Dan justru itu menakutkan bangsa Israel, menakutkan orang-orang sebangsa mereka sendiri. Kalau kita baca di ayatnya yang ketiga ke-33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka menceritakan bahwa, waduh, mereka itu raksasa dan kami melihat diri kami seperti belalang. Wah, itu benar-benar mereka itu mengkecilkan diri mereka. Melihat diri mereka kecil, padahal mungkin sebenarnya tidak seperti itu. Memang faktanya ada raksasa di sana. Tapi mereka sudah menambah-nambahkan cerita itu, sehingga makin panik dan makin takutlah orang Israel. Dan kalau kita baca Bapak dikasih Tuhan, pada pasal 14, pasal selanjutnya, setelah orang Israel mendengar berita bohong yang dibuat oleh 10 pengintai itu, orang Israel mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka marah kepada Musa. Dan mereka mulai mengeluhkan kenapa Musa bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan mereka berkata bahwa mereka mau menggantikan Musa sebagai pemimpin mereka. Bayangkan, mereka mau mengkudeta Musa. Ya. Luar biasanya berita bohong itu, hoax itu sangat berbahaya. Berita bohong yang disebarkan oleh 10 orang ini, mereka hanya 10 orang. Bayangkan 10 orang itu bisa mempengaruhi jutaan umat Israel gara-gara berita bohong. Ketika kita dalam hidup ini, ketika mungkin kita melihat pergumulan kita, masalah kita terlalu besar, kita memvonis diri kita, maka banyak hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Kita membohongi orang, kita menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang Tuhan, dan lain sebagainya. Bahkan kita mungkin meninggalkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Lain orang Israel ini, mereka menyalahkan Musa. Dalam keadaan seperti ini, mereka menyalahkan Musa. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-14 ya. Pasal 14 ayatnya yang ke-4. Dan mereka berkata kepada orang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Ya. Mereka sudah salahkan bersungguh-sungguh kepada Musa. Mereka mau menggantikan Musa sebagai pemimpin pada waktu itu. Hari ini kita Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar daripada kegagalan, cara pandang yang keliru daripada 10 pengintai ini. Mereka melihat persoalan mereka terlalu besar. Mereka lihat masalah mereka terlalu besar. Dan langsung mereka memvonis diri bahwa mereka tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebesar apapun dan seberat apapun pergumulan kita hari-hari ini, mari kita belajar. Janganlah kita fokus kepada persoalan kita. Fokuslah kepada kuasa Allah. Fokuslah kepada janji Allah. Sebenarnya kuncinya adalah mereka tidak percaya janji Allah. Ya. Kenapa mereka bisa melihat persoalan
penduduk Kanaan, raksasa-raksasa, dan melihat diri mereka kecil. Kan sebenarnya mereka tidak percaya pada janji Allah. Kalau kita baca di pasal 13 ayat 1, sebenarnya sebelum mereka berangkat, Musa sudah memberikan pesan kepada mereka. Kita lihat pasal 13, ini sebelum mereka diutus oleh Musa berangkat untuk mengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, pasal 13 ayat 1 dan 2, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi jelas sebenarnya sebelum mereka pergi, itu Tuhan sudah sampaikan, dan saya percaya bahwa Musa sebelum mengutus mereka sudah briefing mereka, sudah sampaikan bahwa negeri akan kalian intai, kalian amat-amati, itu Tuhan akan berikan kepada mereka. Itu pasti Musa sampaikan, karena Tuhan sudah sampaikan kepada Musa bahwa utuslah 12 orang ya kepada negeri yang akan kuberikan. Mereka tahu, mereka udah tahu bahwa ini Kanaan ini Tuhan akan berikan. Sebenarnya kuncinya adalah mereka tidak percaya pada janji Tuhan. Ketika kita tidak percaya pada janji Tuhan, maka kita akan melihat pergumulan kita terlalu besar daripada kuasa Allah yang akan menolong kita. Ketika kita tidak percaya kepada firman Allah, maka kita akan melihat diri kita kecil seperti belalang, dan melihat pergumulan terlalu besar seperti raksasa-raksasa yang siap menerkam kita. Dan inilah yang terjadi kepada 10 pengintai ketika mereka gagal melihat janji Allah, gagal melihat kuasa Allah, gagal percaya kepada janji Allah. Mereka tahu tujuan mereka keluar dari Mesir adalah untuk mereka dibawa kepada Kanaan. Sekarang mereka sudah melihat Kanaan, mereka sudah melihat negeri perjanjian itu. Mereka tidak percaya. Hari ini, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan sedang kita hadapi hari ini, marilah kita melihat pergumulan kita dengan cara pandang yang benar. Ketika kita melihat masalah dengan cara pandang, dengan ukuran kita, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, maka kita akan seperti 10 pengintai ini akan berkata, kita tidak akan bisa menang. Tapi kalau kita mengubah cara pandang kita, melihat dari sisi janji Allah, percaya kepada janji Allah, maka kita akan melihat masalah boleh besar, pergumulan boleh banyak, tapi Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Yang terakhir kita akan lihat apa cara pandang yang dipakai oleh Musa bersama Kaleb bersama dengan Yosua. Ya. Jadi Yosua dan Kaleb adalah 2 pengintai di antara 12 itu yang diutus oleh Musa. Ini bagaimana 2 orang ini melihat masalah yang sama, melihat Kanaan yang sama, tapi mereka punya penilaian, punya respon yang berbeda. Kita lihat ayatnya yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Luar biasa, di tengah ketika 10 orang ini menyampaikan berita bahwa di sana ada orang raksasa, di sana kota-kotanya berkubu, Kaleb bangkit dan dia berdiri ke bawah, kita pasti akan masuk ke negeri itu. Waduh, sebuah keyakinan yang luar biasa. Kaleb percaya sungguh. Saya percaya bahwa Kaleb juga adalah orang yang mungkin percaya kepada janji Tuhan. Tadi kita baca di pasal 13 ayat 1 dan 2 bahwa sebelum mereka diutus, Musa menyampaikan bahwa negeri itu Tuhan akan berikan, dan Kaleb percaya sungguh. Ya. Kaleb yakin pasti bahwa ada jalan keluar di sana. Kaleb yakin firman Tuhan yang sering dia dengar, bahwa tujuan mereka keluar dari Mesir adalah untuk masuk tanah Kanaan. Itulah yang Kaleb percaya sungguh. Kaleb bersama dengan Yosua, mereka yakin bahwa pasti ada jalan keluar. Dan kemudian kita juga lihat bahwa selain Kaleb meyakinkan bangsa itu bahwa mereka pasti akan masuk kepada tanah perjanjian, yang berikut kita lihat juga, bandingkan dalam Yosua pasal 14 ayat 7. Bahwa ternyata Kaleb dicatat dalam Yosua pasal 14 ayat 7. Dia adalah orang yang jujur menyampaikan informasi. Ya. Yosua pasal 14 ayat 7.
Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesi Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ya. Kaleb dan Yosua itu adalah dua orang yang membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Kalau kita bandingkan tadi, 10 orang itu, mereka membuat berita kebohongan. Mereka membuat berita hoax di antara orang Israel. Tapi Yosua dan Kaleb, ini mereka membawa berita yang jujur. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati di Kanaan, itu mereka sampaikan. Saya katakan tadi bahwa mereka juga pasti melihat orang-orang raksasa di sana. Apa yang perlu kita belajar daripada sikap kejujuran daripada Yosua dan Kaleb ketika mereka diutus untuk mengintai tanah Kanaan? Seringkali kita dalam hidup ini kita tidak jujur dengan persoalan kita. Biarlah kita dalam setiap apapun yang kita hadapi, kita jujur. Jangan kita menjadi orang yang menyangkal akan masalah kita atau menghindar dari pergumulan kita. Saya percaya ketika kita belajar jujur dengan kehidupan kita, jujur dengan pergumulan kita, jujur dengan masalah yang kita hadapi, justru disitulah kita mengakui kelemahan kita sebenarnya. Dan kita mengizinkan kuasa Allah, kekuatan Allah untuk menopang kita. Kaleb dan Yosua, mereka jujur dengan masalah yang mereka hadapi. Beda dengan 10 yang lainnya. Mereka membuat berita kebohongan, membuat berita hoax di antara orang Israel, terjadi pemberontakan, hampir terjadi kudeta di sana. Jadi, orang yang punya cara pandang benar terhadap masalah, selain dia yakin pasti ada jalan keluar, seperti yang diyakinkan oleh Kaleb, dan juga adalah kita mau jujur dengan pergumulan kita. Kalau kita sakit, ya sakit. Jujur, kita butuh obat. Kalau kita lapar, ya kita butuh makan, kita jujur dengan keadaan kita. Kalau dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jujur pada realita akan membuat kita mengakui kelemahan kita dan memberi ruang pada kekuatan kuasa Allah bekerja. Paulus mengatakan, justru dalam kelemahanku, kuasa Allah sempurna menaungi aku. Kaleb dan Yosua, orang-orang yang jujur. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati, itu mereka sampaikan. Cara pandang kita terhadap persoalan adalah mari kita jujur dengan pergumulan kita depan Tuhan. Jangan kita menyangkal, apalagi kita menghindar dari para persoalan kita. Hadapi itu dengan jujur. Orang yang jujur dengan pergumulan hidupnya, maka dia akan melihat tangan kuasa Allah yang akan menolong dia, menopang dia. Yang berikut kita lihat, bagaimana cara pandang yang benar terhadap masalah, selain yakin dan pasti ada jalan keluar. Kemudian jujur terhadap realita kehidupan, jujur terhadap masalah yang kita hadapi. Yang ketiga adalah fokus pada Tuhan, bukan pada masalah yang kita hadapi. Bapak, coba kita bandingkan, coba kita lihat ya. Kita coba lihat perbandingan ya. Yosua dan Kaleb dan 10 pengintainya, kita lihat di ayat 7 ya. Di ayatnya yang ke 7 pasal 14 ya. Bilangan 14 ayat 7, ini adalah perkataan Yosua nantinya. Dan kita bandingkan dengan pasal 13 ayat 27, ini sama-sama ya, sama-sama. Mereka melaporkan hal yang sama. Saya baca dulu pasal 14 ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diinti adalah luar biasa baiknya. Nah, ini perkataan Yosua dan Kaleb ini ya, bahwa mereka melihat perkataan negeri luar biasa baiknya, berlimpah susu dan madu. Kemudian 10 orang pengintai itu juga melaporkan hal yang sama di ayat 27. Nanti kita lihat di mana bedanya. Di ayat 27 pasal 13, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Yosua dan Kaleb melaporkan sama. Faktanya negeri itu berlimpah susu dan madunya. 10 orang pengintai juga menyampaikan dan melaporkan kepada Musa dan Harun bahwa negeri itu berlimpah susu dan madunya. Nah, sekarang perbedaannya mereka di mana? Ini yang saya sebut tadi, cara pandang mereka. Coba kita lihat bagaimana 10 pengintai itu melihat masalah mereka. Tadi kita sudah baca dari ayatnya yang ke-28 sampai 35. Mereka
ketika mereka menyampaikan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu, lalu mereka mulai fokus kepada masalah, persoalan. Siapa yang mendiami negeri itu? Mereka mulai mengatakan bahwa di situ ada orang-orang enak, di situ ada orang-orang kuat, ada orang-orang raksasa, kotanya berkubu, mereka tidak mungkin masuk menyerang ke sana. Mereka itu seperti belalang, dan orang-orang sana seperti raksasa-raksasa. Kemudian, bagaimana Yosua dan Kaleb melihat persoalan yang sama? Kita lihat ayat 8 dan 9. Mereka tidak fokus kepada melihat raksasa, melihat pergumulan, melihat ada di sana ada kota-kota berkubu. Tapi ini yang kita lihat. Pasal 14 ayat 8 dan 9. Ini yang merupakan perbedaan besar antara Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai yang lainnya. Ya, saya ulangi baca dari ayat 7. Ya, mulai dari ayat 6 dulu. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan mereka marah ketika orang Israel bersungut-sungut dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Nah, ini ayat 8-9 ini perkataan mereka yang berbeda dengan orang-orang 10 pengintai yang lainnya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wow, luar biasa. Kita baca tadi di pasal 13 mulai dari ayat 27. Mereka melaporkan yang sama, 10 orang pengintai ini. Mulai ayat 28 sampai 35. Itu mereka tidak fokus kepada Tuhan yang menyertai, tapi mereka fokus kepada siapa? Kepada kota-kota berkubu, kepada orang-orang raksasa, dan mereka menyimpulkan mereka tidak mungkin masuk. Tetapi bedanya daripada Yosua dan Kaleb, ketika mereka melihat itu, mereka mengatakan bahwa jangan takut. Ya, jangan takut. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan izinkan, Tuhan akan pasti membuat kita menduduki negeri itu. Bahkan mereka meyakinkan orang Israel yang lain. Mereka berkata bahwa jangan berontak kepada Tuhan, karena Allah mereka sudah meninggalkan mereka. Jangan takut, Tuhan akan menyertai kita menduduki negeri itu. Luar biasa. Masalah yang sama, yaitu Kanaan. Menduduki negeri Kanaan, tapi punya penilaian yang beda. 10 orang ini, mereka fokus kepada raksasa-raksasa, kepada orang-orang yang mendiami itu. Tetapi kita lihat perbedaannya. Yosua dan Kaleb, mereka fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menyertai mereka. Hari ini Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada siapa hati dan pikiran kita berfokus, akan menentukan jalan keluar daripada setiap pergumulan kita. Saya ulangi, kepada siapa hati dan pikiran kita berfokus, akan menentukan jalan keluar daripada setiap pergumulan kita. Yosua dan Kaleb, mereka fokus, mereka lihat kepada Tuhannya. Mereka tidak peduli seberapa besarnya raksasa-raksasa itu, seberapa kuatnya kota-kota berkubu itu. Tapi mereka melihat, mereka fokus kepada selama Tuhan menyertai mereka, selama Tuhan bersama-sama dengan mereka, selama janji Tuhan itu tepat, mereka akan pasti masuk ke negeri Kanaan. Beda dengan 10 orang, mereka fokus kepada masalah, fokus kepada pergumulan. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang berontak melawan Musa, bersungut-sungut. Hari ini Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan yang menjadi fokus kita, maka Tuhanlah yang akan berperang ganti kita. Dan jika fokus kita pada masalah, maka masalah akan melumpuhkan iman kita, semangat kita, dan pada akhirnya kita akan menyalahkan orang lain sebagai penyebab daripada masalah kita. Mari kita belajar cara pandang yang benar daripada Yosua dan Kaleb. Mereka diperhadapkan dengan masalah yang sama, tapi mereka melihat masalah itu dari sisi pandang Allah, dari sudut pandang bagaimana Allah menyertai mereka. Ketika Allah menyertai mereka, bukan mereka yang berperang,
tapi Allah berperang ganti mereka. Hari ini Bapak jemaat dikasih Tuhan, seberat apapun pergumulan kita hari ini, selama apapun kita sedang bergumul dengan satu masalah hari ini, ayo mari kita fokus kepada Tuhan kita. Mari kita fokus kepada Tuhan yang menyertai kita. Sebagaimana Yosua dan Kaleb menenteramkan bangsa itu, membuat mereka untuk melihat kepada Tuhan, bukan melihat kepada masalah orang-orang yang ada di Kanaan sana, yang kuat, yang raksasa-raksasa itu. Tapi mereka fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini, fokuslah kepada Tuhan yang akan menolong kita, yang akan membuat kita menang melewati setiap persoalan kita. Cara pandang kita akan menentukan. Setiap kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Setiap kita punya masalah yang sama. Tapi kenapa ada orang yang bisa kuat? Kenapa ada orang yang bisa melewati pergumulan dan dia menang? Karena dia mengubah cara pandangnya. Melihat cara pandang dari sisi Allah yang menyertai. Yosua dengan lantang mengatakan bahwa jangan takut, Tuhan menyertai kita. Hari ini jangan pernah kita takut dengan pergumulan kita. Hadapilah itu bersama dengan Tuhan. Ketika kita fokus dengan persoalan kita hanya fokus dengan persoalan dan melupakan Tuhan yang akan menolong kita, maka pada akhirnya kita akan mudah menyalahkan diri sendiri, mempersalahkan diri sendiri, meratap diri sendiri, dan bahkan kita menyalahkan orang lain sebagai biang kerok daripada persoalan kita. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Cara pandang kita akan menentukan jalan keluar kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Fokus pada janji Tuhan, penyertaan Tuhan, maka kita akan melihat masalah kita. Kita akan melihat masalah kita lewati tanpa masalah. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada kuasa Allah yang akan menolong kita, maka kita akan melihat masalah kita lewati tanpa masalah. Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Rubahlah cara pandang kita terhadap masalah kita. Fokuslah kepada Tuhan yang akan menyertai, memimpin kita. Jangan terlalu fokus kepada pergumulan kita. Kita akan mudah menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Kiranya kemenangan daripada Tuhan menjadi bagian kita daripada setiap pergumulan kita. Pasti ada jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini. Kesempatan yang terbaik kami belajar firman-Mu. Bagaimana kami melihat masalah yang sama dihadapi oleh bangsa Israel. Oleh 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa. Tapi 10 orang memiliki cara pandang yang salah terhadap masalah. Mereka melihat masalah terlalu besar. Mereka melihat Kanaan itu ditempati oleh orang-orang raksasa. Kanaan itu adalah kota-kota yang berkubu dan besar. Dan mereka tidak mampu untuk bisa menang melawan orang-orang di sana. Tapi kami mau belajar daripada Yosua dan Kaleb. Orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan. Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan pasti menyertai mereka. Mereka melihat masalah ini dengan mengatakan bahwa Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti menolong mereka. Dan hari ini tolonglah kami, setiap kami umat-Mu. Siapapun kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, seberapapun berat pergumulan, seberapa sulitnya kehidupan yang sedang kami hadapi hari ini, hamba berdoa biarlah kami, hati kami ini mau fokus kepada Tuhan. Kami melihat masalah dari sudut pandang Allah yang akan memampukan, memberi kekuatan, menolong, dan memberikan kemenangan bagi setiap kami dalam nama Yesus. Kiranya kebenaran-Mu ini akan menjadi suatu bekal bagi kami untuk kami menjadi orang-orang yang menang menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita, persekutuan kita di rumah kita masing-masing. Kita yang sudah setia mencari Tuhan dalam ibadah keluarga kita masing-masing, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sumber segala berkat. Pandanglah kepadanya,
maka kita akan menerima berkat yang terbaik daripadanya. Bapa di sorga, kuduskanlah tangan hamba-Mu. Biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap kami umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Shalom.